Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, kami bersyukur ketika saat ini kembali kami berjumpa di dalam ibadah keluarga melalui video streaming ini. Mari Tuhan tolong berkati setiap keluarga dan mampukan kami menghayati firman-Mu serta melakukannya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Disilahkan sidang jemaat berdiri, kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-10 sampai 11, demikian sabda Allah. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari dalam pembacaan firman ini terangkat satu tema, damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap manusia termasuk saudara dan saya memiliki keputusan masing-masing untuk menikah. Setiap orang, pasangan punya keputusan menikah. Tetapi ada juga orang yang tidak telah mengambil keputusan untuk tidak menikah. Tetapi menikah ataupun tidak menikah harus dipahami dalam kasih Tuhan. Sehingga baik orang yang menikah atau tidak menikah tetap bertanggung jawab atas kehidupannya. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, hambanya Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan perkawinan. Rasul Paulus mengatakan 3 hal lewat bacaan tadi. Yang pertama, suami istri harus saling setia. Setia di dalam menjalankan kewajibannya. Setia di dalam menunaikan kewajibannya. Itu bisa kita baca dalam pasal 7 ayat 3 sampai dengan 5. Yang kedua, istri tidak boleh menceraikan suami. Dan suami juga tidak boleh menceraikan istrinya. Itu jelas dalam penekanan pembacaan hari ini. Ayatnya yang ke-10 sampai 11. Dan yang ketiga, istri atau suami tidak boleh menceraikan pasangannya. Sekalipun mereka berbeda. Berbeda keyakinan, berbeda suku dan lain-lain. Kita bersyukur di Indonesia ini sudah diputuskan menikah dengan seiman. Kalau tidak seiman, janganlah kita keraskan hati kita. Ini harus betul-betul dipahami oleh seorang pemuda atau pemudi di dalam menuju pengambilan keputusan berumah tangga. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang suami atau istri harus sanggup mengasihi dan berjuang untuk tidak mencederai perkawinannya. Kita lihat dunia sekarang ini begitu banyak mencederai perkawinan. Kekudusan rumah tangga itu dianggap biasa-biasa saja. Sehingga kalau dicederai pun sepertinya tidak apa-apa. Tidak boleh Bapak Ibu. Rumah tangga yang kita bangun ini harus sungguh-sungguh bermakna di hadapan Tuhan. Bukankah dasar hidup rumah tangga adalah Yesus Kristus? Dan ketika kita memahami itu dengan baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu dan saya akan merasakan
satu damai, satu sukacita dalam rumah tangga. Kebahagiaan akan kita rasakan Bapak Ibu. Demikian juga dengan orang-orang yang tidak menikah. Ketika kita mengambil keputusan tidak menikah, jangan kita jatuh dalam dosa. Apalagi dosa-dosa modern saat ini. Homoseksual, lesbian, aduh bicaranya saya ucapkan saja gimana ya. Karena itu Bapak Ibu, ya setiap keluarga bertanggung jawablah untuk keluarga. Banyak pembinaan bagi generasi muda agar ketika mengambil keputusan tidak keliru. Bapak Ibu saudara-saudara, apa memang orang-orang Kristen melakukan ini dengan baik? Tetapi kalau kita katakan orang Kristen telah melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak boleh menceraikan istri atau suami. Tetapi kenapa? Di pengadilan juga justru orang Kristen datang mencatat rumah tangganya untuk bercerai. Bapak Ibu saudara, pernikahan ini bukanlah dongeng. Tetapi pernikahan itu adalah tanggung jawab. Dia punya nilai tanggung jawab yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena tadi saya katakan, dasar hidup, dasar dari perkawinan itu adalah Yesus Kristus, dasar rumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin saja kita pernah mendengar atau sering mendengar di dalam banyak dongeng atau cerita bahwa mereka yang menikah akan mengalami kehidupan yang penuh bahagia. Tetapi pada kenyataan seperti tadi, kok ada yang bisa memutuskan bercerai? Ada saja perjalanan rumah tangga itu ujungnya mengambil keputusan bercerai. Alasannya tidak cocok, tidak bahagia, tidak damai. Kenapa begitu? Karena kita keliru memahami pemahaman berumah tangga. Harusnya ketika kita mengambil keputusan berumah tangga, yang ada di dalam hati dan batin kita adalah taat kepada Kristus. Memuliakan Kristus dalam rumah tangga kita sampai selamanya. Harus kuat komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi pasangan itu. Sehingga dalam rumah tangga kita itu tidak kuat muncul percecokan, kebencian, ketidakjujuran, rasa sakit hati, emosi. Yang ujung-ujungnya rumah tangga itu penuh dengan permusuhan, kesengsaraan, kepedihan hati. Jadi jauh dari harapan ketika awal mula ingin membentuk rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia, sukacita, atau happiness. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa aku menikah dengan orang yang aku cintai. Dan aku mencintai orang yang aku nikahi. Sudah siapkah untuk itu? Artinya ketika ungkapan itu juga ada dalam diri rumah tangga kita, maka mari yang terburuk sekalipun yang dilakukan pasangan kita, harusnya kita tetap bergandengan tangan. Yang terbaik sekalipun diberikan kepada rumah tangga kita, pasangan kita, harus kita berjuang tidak jatuh di dalam godaan yang bisa saja melululantahkan rumah tangga kita. Coba kita lihat di dalam pasal 7 ayatnya yang kelima,
Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, pasangan suami istri pasti merasakan hidup damai ketika pasangan itu sendiri berjuang untuk memperoleh damai, mempertahankan damai, memberikan damai satu terhadap yang lain. Bahkan mampu berkata seperti firman Tuhan katakan, wow, saya mencintaimu sampai mautku, dan saya berharap sampai mautmu pun kau mencintai aku. Bapak Ibu saudara-saudara, firman ini menekankan, mari kita memahami dengan tulus pasangan kita masing-masing. Sifatnya, karakternya gitu ya. Saya orang senang sekali melayani. Saya bangun pagi itu saya berdoa sejak sebenarnya saya suka masak, tapi saya tidak suka pergi di dapur. Tetapi begitu Tuhan kasih saya pasangan, suami. Aduh, sakit mah lagi. Saya harus masak pagi-pagi. Aku bangun jam 5, karena suami saya itu setelah rumah tangga kami yang ke-20 berapa tuh ya. Ya, dia nggak bisa lagi makan di atas jam 12. Tetapi saya lakukan itu dengan sukacita. Sekalipun seringkali ya saya juga emosional. Tetapi itu tadi, ya sebelum kita menikah kan kita sudah saling, kekurangannya saya ini loh, kau mau enggak terima. Kekurangan saya ini, mari yuk kita saling terima. Sehingga suka duka itu ya, yang kita jaga itu juga, ya jangan sampailah anak-anak kita, keturunan kita, kayak apa itu terbuka banget. Kita punya emosional, benci dan marah kepada pasangan. Ya saya mengajak ya pasangan-pasangan muda, renungkan firman ini dengan baik. Berpikirlah bahwa berumah tangga itu paling berat. Karena tidak boleh kita bayangkan yang enak-enak. Tetapi justru yang paling berat, itulah yang harus kita pikirkan dan berikan kepada suami kita atau istri kita. Pasangan suami istri harus tahu apa yang menjadi kewajibannya seperti tadi ya. Saya berjuang, justru yang saya tidak suka itu saya lakukan. Dan justru juga Bapak Ibu, apa yang suami saya tidak suka dia berjuang lakukan, atau saya tidak suka dia berjuang lakukan. Dia tidak suka, ya saya berjuang lakukan. Karena suka tidak suka, kalau kita mau rumah tangga kita damai kesian, sukacita, ya tolonglah kita sadar akan kewajiban. Kewajiban utama itu Bapak Ibu adalah berdoa. Begitu. Jadi segala sesuatu diselesaikan dengan doa. Tuhan Yesus sangat berharap supaya pasangan itu kaya dalam doa. Kaya dalam hubungan dengan Tuhan. Sehingga ya komunikasi itu akan baik. Dan juga kita akan menjadi pasangan yang saling menguatkan, saling menghibur, saling mengampuni, saling menghormati, dan sama-sama menjaga rumah tangga dalam hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau di dalam kita berumah tangga, hati kita itu memang tulus untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan kita, maka pasti Tuhan berkenan. Jadi tidak usah ya kita main petak umpet dengan rumah tangga atau suami istri. Ya, tidak usah juga kita lebih lihat rumah tangga orang lain. Ya bolehlah kita lihat yang baik-baik, oh kita ikut. Yang kurang baik, janganlah kita ikut. Ada resep yang menyatakan supaya katanya sih, jika engkau mau pernikahanmu langgeng dan damai. Saya baca satu buku itu ya, ada syairnya sepotong, saya suka banget. Dia ada 7 cerita tentang rumah tangga. Ada satu syair yang katakan begini,
Jikalau kau mau pernikahan atau rumah tanggamu itu langgeng dan damai, izinkan kasih Kristus mengalir. Dan kasih Kristus akan menyatakan padamu, kapanpun kau salah, akuilah. Kalau kita salah, kenapa juga kita gengsi mau mengakui? Toh dia suami kita, toh dia istri kita, nah gitu ya. Toh dia pasangan kita, toh dia pacar kita, yang sebentar juga mungkin kita akan berumah tangga. Dan yang kedua, kapanpun kau benar, diam saja. Jadi kebaikan itu nggak usah dikatakan. Apa menjadi mutiara saja di hati. Dengan sendirinya kita merasakan damai dan sukacita. Ini firman untuk kita semua. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin.